Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Waalaikumsalam. untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Akademik Bapak Dr. Insinyur Hermanto STMT, yang kami hormati jajaran pimpinan Departemen dan Program Studi S1, yang kami hormati Ibu Intan Sartika Rismafiro SE MBA selaku Koordinator MBKM Filkom, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan, serta mahasiswa Filkom yang kami banggakan. Hari ini Jumat 12 Mei 2023, segala puji dan syukur sepatutnya lah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita diperkenankan untuk hadir melaksanakan sosialisasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka semester ganjil 2023-2024 mendatang yang dilaksanakan secara daring. Baik Bapak Ibu dan juga mahasiswa yang kami banggakan mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah bersama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik hadirin sekalian, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Wakil Dekan Bidang Akademik kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Hermantole STMT, kami persilakan. Ya, makasih Mbak Nesti. Eh, yang saya hormati ini ada pimpinan departemen, pimpinan program studi, Bu Intan, koordinator MBKM, ada Pak Bayu juga, Bapak Ibu dosen yang hadir. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, Juga buat dari mahasiswa sekalian. Jadi hari ini kita sosialisasi terkait dengan program Bangkit. Bangkit ini salah satu program masuk dalam kelompok magang dan studi independen ya. Mungkin lebih tepatnya di studi independen bersertifikat. Dan program Bangkit ini sendiri sudah dilaksanakan seingat saya mungkin kalau tidak salah 3 tahun terakhir 2-3 tahun terakhir dan relatif mahasiswa Filkom cukup banyak yang ikut ya berpartisipasi di kegiatan ini. Nah, Filkom sendiri dan UB pada umumnya kita mendorong mahasiswa Universitas Brawijaya, khususnya hari ini mahasiswa Filkom untuk bisa berkesempatan melakukan aktivitas di luar kampus yang kita kenal dengan kegiatan MBKM. Nah, salah satunya adalah kegiatan Bangkit ini. Bangkit ini seperti saya sampaikan tadi sudah 3 tahunan dilaksanakan dan relatif eh, sangat cocok ya mungkin dengan mahasiswa Filkom karena bidangnya ada 3 bidang, 3 topik yang itu memang bidang yang relevan dengan teman-teman di Filkom. Kalau tidak salah mobile application, kemudian cloud computing dan satu lagi apa machine learning ya. Nah, setiap tahun ini biasanya membuka 2 gelombang dan ini hari ini kita akan sosialisasi gelombang kedua atau batch kedua untuk semester ganjil dari semester ganjil semester depan tahun ajaran 2023-2024. Kita mendorong mahasiswa kalau semester ganjil berarti semester 5 atau semester 7 atau yang semester 9 juga silakan. Kalau semester 5 masih agak-agak nanggung juga sih sebenarnya gitu. Mungkin lebih idealnya itu semester 6 dan 7 ya, 6, 7, 8. Tapi meskipun demikian ya kita mengacu kepada persyaratan yang diizinkan. Kalau memang diperbolehkan semester 5 silakan bisa mengikuti. Nanti syarat-syaratnya silakan bisa diikuti dari pemaparan yang akan disampaikan Bu Intan hari ini. Program eh, Bangkit ini menurut kami di Filkom ini salah satu program studi independen yang relatif sangat baik ya, masuk kelompok yang menurut kami sangat baik pengelolaan programnya, mulai dari kurikulumnya sendiri, kemudian pelaksanaan kegiatan meskipun dilaksanakan secara daring, aktivitasnya cukup baik, eh, berbagai macam aktivitas pembelajaran yang dilakukan kalau diikuti dengan baik oleh mahasiswa kita itu hasilnya juga baik meskipun ada juga 1-2 mahasiswa yang gagal dalam mengikuti kegiatan ini. Meskipun demikian Brawijaya dan khususnya lebih khususnya lagi di Filkom itu tingkat kelulusannya termasuk yang tinggi. Jadi dari sekian ratus mahasiswa kita yang ikut program ini rata-rata juga sebagian besar lulus, mungkin ada 1-2 saja yang tidak lulus. Itu pun karena mungkin tidak aktif dalam berbagai proses pembelajarannya dan mungkin ada aktivitas project dan sebagainya. Nah, harapan kami dari manajemen eh, mahasiswa bisa mengikuti informasi yang disampaikan hari ini, kemudian bisa mempersiapkan diri untuk mendaftar dan mengikuti proses seleksinya
Kalau ada berkas-berkas surat-surat yang perlu dibuat, disiapkan, silakan diproses dari sekarang. Akan sangat dibantu oleh Bu Intan di MBKM dan juga Mbak Nesti untuk memproses berbagai macam surat-surat pengantar atau keperluan yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Harapan kami lebih banyak mahasiswa yang bisa ikut kegiatan MBKM, khususnya di Bangkit. Kita memang sempat berdiskusi terkait dengan program studi independen. Ada beberapa program yang sepertinya tidak direkomendasikan, gitu. Jadi bukan berarti semua program dikti itu mahasiswa kita bisa asal ambil gitu saja ya. Mungkin semester depan akan lebih ketat gitu. Kita akan membatasi mana yang bisa diambil. Kalaupun boleh diambil, tapi nanti ada konsekuensi yang eh, apa ya? Kita menyesuaikan dengan bagaimana program itu kita nilai, gitu. Maksudnya untuk materi apa yang dipelajari di sana, kira-kira setara dengan berapa SKS, setara dengan mata kuliah apa. Mungkin semester depan akan sedikit lebih strict ke situ, sehingga kita mendorong mahasiswa kita kalau mau studi independen mungkin tidak semua bisa bebas silakan ngambil, tapi dipilih yang bagus-bagus. Nah, kita akan coba memilah mana yang bagus-bagus yang layak diikuti mahasiswa kita. Salah satunya kalau Bangkit kita merekomendasikan untuk mengikuti program Bangkit. Yang lain-lain kita akan coba lihat lagi. Konsekuensinya begini, kalau yang apa yang diikuti di sana relatif tidak terlalu jauh atau tidak terlalu lebih luas dari apa yang sudah pernah didapatkan di kuliah, bisa jadi penyetaraannya nanti hanya setara dengan apa yang sudah pernah kalian dapatkan di perkuliahan kita. Sehingga memang harus hati-hati mahasiswa ketika memilih program, juga harus melihat atau paling tidak didiskusikan dulu dengan kaprodi atau dosen pembimbing akademiknya. Demikian mungkin sebagai pengantar untuk mahasiswa Filkom, silakan diikuti, dimanfaatkan kesempatan ini supaya bisa mendapatkan pembelajaran di luar kampus yang akan sangat bermanfaat untuk menunjang kemampuan kompetensi, khususnya kalau Bangkit ini lebih ke kompetensi hard skill, sekaligus juga kompetensi soft skill untuk bekerja dalam tim dan terlibat dalam proyek, berkolaborasi dengan teman-teman dari kampus yang lain dan juga dengan mentor yang mungkin mentornya juga ada dari luar negeri yang menggunakan bahasa Inggris dan sebagainya. Sehingga harapan kami bisa meningkatkan kualitas daripada mahasiswa kami di Filkom. Terima kasih untuk Bu Intan dan tim yang sudah mempersiapkan dan mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang cukup untuk dipahami oleh mahasiswa dan mendorong mahasiswa kita untuk mau mengikuti kegiatan ini. Demikian, saya akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman atas arahannya. Baik Bapak Ibu dan juga rekan mahasiswa, sebelum kita lanjutkan ke sesi inti yaitu sosialisasi terkait program Merdeka Belajar di semester ganjil mendatang, kita akan foto bersama terlebih dahulu sebagai pelengkap dokumentasi. Mohon kepada mahasiswa untuk menyalakan kamera. Baik, kita akan dekat sebentar ya. Baik, 1, 2, 3. Siap, 1, 2, 3. Oke, baik satu kali lagi. Nah, 1, 2. Ya, terima kasih. Baik, untuk berikutnya kita akan ikuti bersama sosialisasi terkait program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di semester ganjil mendatang 2023-2024 yang akan disampaikan oleh Koordinator MBKM Filkom UB kepada Ibu Intan Sartika Eris Mahfiro SE MBA. Dengan hormat disilakan. Terima kasih banyak Mbak Nesti. Mungkin saya izin untuk memperlancar koneksi internet saya mau matikan kamera terlebih dahulu. Apakah untuk share screen-nya sudah muncul? Sudah, Bu Intan. Baik, terima kasih sebelumnya pada Bapak Ibu dosen, pimpinan di Filkom, terutama kepada Pak Hermantoli selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik, Bapak-Bapak Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, dan juga Ketua Program Studi, serta mahasiswa yang saya cintai. Untuk hari ini, setelah ada rangkaian sosialisasi mengenai MSIB dan juga Bangkit di level Universitas Brawijaya, kali ini di level fakultas di ilmu komputer, saya sebagai koordinator akan memberikan pemaparan
pemaparan terkait dengan bagaimana kebijakan dan juga alur yang akan berlaku untuk teman-teman di Filkom. Nah, untuk pengumuman awal, memang saya sampaikan ada 2 program yang saat ini sedang dibuka oleh Dikti pendaftarannya. Yang pertama adalah MIB, batch kelima, yaitu Magang Industri Independen Sertifikat. Lalu kami memasuki batch kedua di tahun 2023. Batch kedua ini maksudnya pelaksanaannya seperti yang tadi disampaikan Pak Herman, memasuki yang keempat. Tapi dalam tahun ini karena diadakan 2 kali, term kedua. Lalu juga ternyata saya baru mendapatkan informasi lagi bahwa mungkin untuk teman-teman yang dari pendidikan teknologi informasi bisa juga nanti untuk mendaftar di program kampus mengajar. Nah, kampus mengajar ini sudah memasuki yang ke-6 insya Allah di semester ganjil mendatang. Baik, untuk persyaratan mahasiswa, ini saya ulang berkali-kali untuk teman-teman bisa lebih memahami bahwa kapan bisa mengikuti program MBKM. Mungkin di antara teman-teman sekarang ada yang belum eligible untuk ikut, tapi kalau sudah tahu persyaratannya nanti bisa disiapkan. Bahwa memang persyaratan untuk mengikuti 3 kegiatan yang saya sebutkan tadi, ada MSIB, ada kampus mengajar, dan juga bangkit, itu minimal semester 6. Jadi kalau di semester 6 yang saat ini sedang berlangsung, bisa ikut atau ya ketika tahun baru dimulai memasuki semester 7. Untuk teman-teman yang berasal dari SAP, itu bisa dihitung semester 5-nya gitu ya. Di semester 3 mendatang ini sudah bisa ikut kegiatan MBKM. Ada memang beberapa program selain yang saya sebutkan, yang saya perkenalkan hari ini, seperti ISMA dan juga pertukaran mahasiswa merdeka, itu bisa diikuti oleh mahasiswa yang saat ini sedang semester 4. Karena pelaksanaannya di semester 5. Lalu persyaratan berikutnya, mahasiswa sudah tidak boleh memiliki tanggungan mata kuliah wajib. Jadi teman-teman bisa memperhatikan di Medco, ada beberapa jalur yang mempersilahkan mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan di kampus sebanyak minimal 3 semester, di mana 1 semester itu adalah perguruan tinggi yang sama, berbeda program studi, dan 2 semester yang lain itu di luar perguruan tinggi. Luar perguruan tinggi ini bisa yang dimaksud adalah mitra berupa perusahaan. Lalu syarat yang lain, masing-masing program ada yang mencantumkan secara spesifik indeks prestasi kumulatif minimum harus dipenuhi, tapi ada juga yang mungkin sifatnya bisa didaftar oleh siapapun selama syarat yang lain sudah terpenuhi. Jadi bisa diperhatikan kembali nanti ketika mendaftar masing-masing program, ada persyaratan IPK atau tidak. Lalu untuk MSIB sendiri, bagi yang di sini mungkin belum pernah mengetahui sebelumnya, apa itu MSIB? MSIB adalah 2 hal, makanya 2 jenis kegiatan. Di dalamnya ada magang industri dan juga ada studi independen. Kedua-duanya akan ada sertifikat yang akan diperoleh di akhir. Apa perbedaan antara magang industri dan juga studi independen? Untuk magang industri, ini saat ini karena kondisi pandeminya juga dianggap sudah mulai kondusif, sebagian besar diadakan di mitra secara luring. Meskipun ada beberapa yang daring atau kombinasi keduanya. Untuk magang industri sendiri, di perusahaan nanti kalian akan mendapatkan job desk tertentu, posisi tertentu, yang nantinya juga ini akan diberikan bantuan biaya hidup oleh Kemdikbud melalui LPDP. Nah, itu sebabnya ketika teman-teman di sini ada yang sudah memiliki beasiswa, menerima beasiswa dari pihak manapun, baik itu dari Dikti maupun dari pihak swasta, mohon nanti melengkapi data terkait beasiswanya. Untuk yang studi independen ini kenapa disebut bersertifikat juga? Karena sebagian dari studi independen ini akan ada ujian sertifikasi di akhir, yang sertifikasinya itu juga bisa digunakan secara global, terstandarisasi global. Untuk yang studi independen, karena tidak ada mobilisasi, tidak ada perpindahan ke lokasi mitra secara luring, karena full diadakan secara daring, studi independen ini tidak mendapatkan
bantuan biaya hidup. Nah, terkait tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Herman selaku Wakil Dekan 1, dari pengalaman kami mengirim beberapa mahasiswa ke program studi independen di mitra-mitra tertentu, sebagian besar setelah kami evaluasi kembali, ternyata secara materi, secara bobot itu kurang layak jika diberikan konversi atau penyetaraan sebanyak 20 SKS dengan total SKS yang baru. Maksud kami 20 SKS ini mungkin saja di dalamnya akan ada SKS-SKS yang mata kuliahnya itu sudah pernah ditempuh oleh teman-teman di awal-awal perkuliahan. Karena memang materi yang diberikan oleh mitra itu sebagian besar dibuat general untuk mahasiswa yang memiliki background IT maupun non-IT. Sedangkan teman-teman di Filkom ini dari awal masuki perkuliahan sudah mendapatkan materi yang sifatnya keilmuan komputer. Sehingga mungkin bobot penyetaraannya, meskipun total SKS-nya 20, tapi komposisi mata kuliah di dalamnya tidak semuanya adalah mata kuliah yang baru. Lalu untuk setiap program MSIB ini, mahasiswa akan mendapatkan mentor dan nanti aktivitas yang dijalankan di masing-masing mitra bisa saja timeline atau lini masanya itu berbeda dengan mitra yang lain dan ini akan berpengaruh juga berpengaruh ke kalender akademik yang ada di dalam fakultas kita. Nah, untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang mengikuti MBKM, lalu mungkin ingin mengikuti MBKM lagi di semester berikutnya, silakan dipertimbangkan gitu ya, apakah kemudian nanti waktu pelaksanaannya bentrok dengan yang berikutnya atau tidak. Untuk bangkit, kemarin sebenarnya juga untuk bangkit ini di level Universitas Brawijaya, kemarin baru saja diadakan sosialisasi, di mana program manajer dari Bangkit, Mbak Mutiara Arumsari juga langsung diundang untuk memberikan paparan. Kalau saya ulang sedikit, di Bangkit ada 3 learning path yang bisa dipilih. Karena ini termasuk kategori studi independen, maka dia juga diadakan secara daring dengan pembagiannya 2-3 bulan pertama itu mahasiswa mempelajari materi yang sudah disediakan di Learning Management System-nya Bangkit, lalu dilanjutkan dengan mengerjakan capstone project di mitra Bangkit atau mengembangkan ide bisnis. Nah, selama 2 bulan terakhir mengerjakan proyek tersebut, kalian akan dibagi ke dalam beberapa tim yang sifatnya tim tersebut terdiri atas mahasiswa yang belajar dari learning path yang berbeda-beda. Lalu juga dari segi keunggulannya Bangkit, karena Bangkit ini memiliki kerjasama dengan Google, maka Google, TensorFlow, dan juga saya lupa satu lagi, yang jelas teman-teman akan berkesempatan mengikuti sertifikasi berstandar global yang kemudian akan sangat berguna gitu ya untuk meningkatkan nilai jual teman-teman, value teman-teman ketika melamar pekerjaan nanti. Satu lagi, program yang saat ini pendaftarannya juga sedang dibuka sampai akhir Mei ya, dimulai dari tanggal 8 Mei kemarin. Kalau untuk kampus mengajar, ini mungkin akan lebih tepat. Kami tidak melarang mahasiswa dari prodi lain untuk mendaftar, tapi akan lebih tepat karena konversinya juga tersedia untuk teman-teman di pendidikan teknologi informasi. Persyaratannya masih sama seperti yang lain, jadi karena minimum berada di semester 4, berarti kalau di semester yang akan datang, semester 5 sebenarnya ini membutuhkan persetujuan dari KPS. Tapi kalau di Filkom, yang disarankan untuk ikut adalah PTI di semester 7. Kalian nanti akan disebarkan di berbagai sekolah dasar ya. Jadi kalau untuk kampus mengajar ini, level penempatan institusinya adalah sekolah dasar. Kemudian akan ditempatkan sesuai dengan domisili yang akan kalian isikan saat melengkapi identitas di platform Kampus Merdeka. Kalau tadi di MSIB dan juga Bangkit didampingi oleh mentor, instruktur, kalau di kampus mengajar kalian akan didampingi oleh dosen pembimbing lapangan. Yang ini berasal dari universitas lain.
Tapi sama seperti PKL atau praktik kerja lapangan yang umumnya berlaku di Universitas Brawijaya, masing-masing mahasiswa, siapapun yang mengikuti MBKM, juga akan mendapatkan dosen pembimbing internal dari Filkom. Berikut ini adalah beberapa kebijakan yang perlu teman-teman perhatikan untuk mendaftar di semester ganjil nantinya. Untuk teman-teman yang memang sudah pernah mengikuti MBKM, baik itu bangkit, magang industri maupun studi independen, mohon diperhatikan hal-hal berikut, yakni kalau sudah mengikuti bangkit di semester ini, kami harap teman-teman bisa bergantian, maksudnya mengikuti program gantian sekarang ikutnya adalah magang, gitu ya. Jadi teman-teman yang sudah pernah ikut bangkit, silakan boleh mengikuti magang, jadi tidak ikut bangkit lagi, meskipun learning path-nya berbeda. Kemudian mahasiswa saat ini mengikutinya adalah magang industri, maka silakan bisa mengikuti bangkit, bisa juga mengambil magang lagi, bisa juga mengambil studi independen selama studi independennya ini adalah dari mitra yang direkomendasikan oleh Filkom. Lalu bagaimana dengan yang saat ini mengikuti studi independen? Kalau saat ini mengikuti studi independen, tidak boleh mengikuti bangkit, karena kan bangkit ini sudah dianggap juga sebagai studi independen. Dan kalau untuk studi independen di mitra lain, bagaimana selain bangkit? Tetap tidak boleh. Jadi kalau bisa bergantian. Jadi kalau sudah ikut studi independen, maka di semester yang akan datang kami sarankan mengikuti magang industri. Ada kebijakan baru juga yang sifatnya ini berlaku di satu MSIB ya, semua MSIB, bahwa mahasiswa maksimal hanya mendaftar di 22 posisi. 22 ini juga termasuk bangkit ya. Salah satu di antaranya adalah bangkit. Nah, untuk mahasiswa Filkom, selama ini memang kami mengatur awalnya gitu ya, 3 sampai 9 mitra. Dan teman-teman sebenarnya tidak masalah ya untuk mendaftar, memang mungkin mau memenuhi slot yang diberikan, yaitu 22 mitra ini. Tapi kalau untuk yang kami maksud 22 posisi, sebaiknya saat mendaftar awal dipilih tidak sampai 22, kurang lebih 9 saja, yang memang nanti teman-teman itu sudah yakin memilih untuk mendaftar di mitra-mitra tersebut. Paket MK konversinya ketika mendaftar harus sudah ditentukan terlebih dahulu. Dan yang menentukan ini nanti dari Filkom. Nah, untuk mana saja mitra magang maupun studi independen yang bisa kalian daftar, kami akan memberikan daftar rekomendasinya. Insya Allah ini di tanggal 15 hari Senin mendatang sampai tanggal 19 Mei kami akan selesaikan bertahap. Tapi teman-teman juga bisa nanti kami akan memberikan akses untuk silabus dari mitra-mitra yang selama ini sudah mahasiswa kami, mahasiswa Filkom sudah pernah bekerja atau magang di sana, studi independen di sana, bisa kalian pertimbangkan. Lalu bagaimana mungkin jika dari list rekomendasi tersebut ada mitra yang belum pernah ada, maka kalian harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada ketua program studi masing-masing. Untuk kebijakan yang baru juga, teman-teman yang mengikuti MBKM kedua kalinya, ya ini untuk mengikuti MBKM yang kedua kali, pada saat semester ganjil nanti, PKL-nya boleh digantikan dengan skripsi. Tetapi untuk skripsi ini, sesuai dengan adanya pernyataan di dalam SPTJM yang poin kelima, teman-teman tidak boleh yudisium di semester yang sama saat mengikuti MBKM. Jadi seandainya teman-teman merasa bahwa skripsinya bisa diselesaikan dalam satu semester, di semester ganjil nanti, untuk sidang dan sidangnya boleh juga di semester yang sama, tapi yudisiumnya tidak boleh di semester ganjil, melainkan harus menunggu di semester genap. Sehingga silakan dipertimbangkan lagi mau ikut MBKM dan menunda kelulusan, ataukah tidak ikut MBKM yang kedua kalinya dan langsung menyelesaikan skripsi sekaligus yudisiumnya di semester depan. Ini pilihannya dikembalikan lagi kepada
masing-masing mahasiswa. Untuk timeline, memang pendaftaran yang di website Kampus Merdeka sudah bisa diakses ya dari tanggal 18 April sampai nanti penutupannya adalah 7 Juni. Masih ada waktu untuk teman-teman mempertimbangkan mitra atau posisi mana yang akan didaftar. Untuk rilis daftar rekomendasi posisi magang dan studi independennya, seperti yang tadi saya sampaikan, akan kami berikan bertahap dari tanggal 15 sampai 19 Mei. Lalu teman-teman akan bisa, selama periode ini, silakan kalian berkonsultasi dengan penasihat akademik, penasihat akademiknya untuk kemudian melihat dari silabus-silabus yang kami tunjukkan juga, yang kami share nanti, kira-kira mana yang sesuai dengan profil lulusan di prodi masing-masing. Jadi mulai tanggal 21, teman-teman baru bisa mengajukan, mohon maaf sebenarnya 22 ya, karena hari Seninnya di tanggal 22. Mohon maaf di sini yang benar 22 Mei, teman-teman mulai bisa mengajukan surat rekomendasi ke unit MBKM yang linknya akan saya berikan juga nanti. Di tim Kampus Merdeka, mereka akan baru mulai memvalidasi dan verifikasi berkas kalian setelah pendaftaran di 7 Juni ini, jadi tanggal 8 sampai 18 Juni. Setelah itu kalian baru bisa mengikuti tahapan seleksi oleh mitra mulai bulan Juli. Untuk aktivitas MBKM-nya sendiri, setahu saya akan dimulai setelah tanggal 14 Agustus. Alur pengajuan dokumennya, jadi mohon bersabar dulu untuk memilih mana mata kuliah mitra dan juga posisi yang ditawarkan. Tapi untuk teman-teman yang mungkin berminat untuk mendaftar Bangkit, kalau untuk Bangkit sudah bisa dimulai dengan mengisikan surat komitmen. Nanti juga akan saya jelaskan terkait surat komitmennya. Dan nanti persetujuan KPS ini akan teman-teman isi untuk ditandatangan oleh KPS masing-masing sebagai syarat di dokumen yang ketiga. Maaf, ini ada sedikit typo, nanti sebelum saya share ke teman-teman, typo ini akan saya perbaiki. Jadi SUBHID slash-nya rekomendasi MBKM. Ini typo kurang huruf I. Untuk yang sudah mendapatkan surat rekomendasi, maka tahapan berikutnya adalah mengajukan SPTJM di Google Form yang disediakan oleh Rektorat. Setelah sudah mendapatkan 2 dokumen ini, barulah kalian bisa mengunggahnya di platform Kampus Merdeka. Sekali diunggah dan sebelum difinalisasi, silakan direview dulu apakah dokumen yang kalian isikan itu sudah benar, karena kalau sudah benar-benar submit finalisasi, itu tidak bisa diubah lagi dokumennya. Ini yang kami maksud dengan surat komitmen khusus untuk yang Bangkit ya. Untuk MSIB yang lain tidak ada persyaratan ini. Untuk surat komitmennya mohon diisi dengan alamat domisili. Alamat domisili ini tidak sama dengan alamat KTP ya. Alamat domisili adalah tempat di mana kalian saat ini bertempat tinggal. Ada pernyataan di sini yang menyebutkan bahwa tidak mengikuti dan melaksanakan kegiatan lain yang mengganggu kegiatan di Bangkit. Jadi teman-teman tidak boleh sambil ikut KKN tematik, misal tidak boleh sambil ikut program dokter mengabdi, program-program magang mandiri gitu ya. Karena kalau untuk skripsi masih diperbolehkan ya. Tapi ini tadi meskipun kalian seandainya itu ya punya usaha sendiri, wira swasta dan sebagainya, tolong poin yang nomor 5 ini tetap dipenuhi. Jadi Bangkit tidak menerima alasan kalian tidak bisa membagi waktu antara aktivitas di Bangkit dan di luar Bangkit. Ini ada sedikit perubahan dari termin pertama yang saat ini sedang berlangsung. Dulunya surat komitmen ini ditandatangani oleh ketua program studi, tapi saat ini cukup ditandatangani oleh mahasiswa saja. Untuk surat rekomendasi dengan format seperti ini, formatnya akan disediakan oleh unit MBKM, sedangkan teman-teman hanya perlu mengisikan kelengkapan data. Jadi nama lengkap, NIK, NIM, dan sebagainya ini akan diisikan oleh teman-teman di Google Form. Nanti akan kami lengkapi sesuai format dan ditandatangani oleh Wakil Dekan 1 Bidang Akademik.
Setelah nanti mengajukan lewat Google Form, bagi teman-teman yang mungkin ragu-ragu bagaimana status pengajuan surat rekomendasi saya, bisa diakses lewat ini dan surat rekomendasi yang nanti sudah ditandatangani bisa juga dicek melalui link yang ada di sini. Untuk SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak, ini yang nantinya kalian akan submit di level rektorat. Google Form-nya ada di alamat ini. Dan yang perlu diingat di sini ada di poin pertama bahwa silakan mengisikan ketika kalian mungkin mendapatkan KIP kuliah atau beasiswa lain yang ada hubungannya dengan APBN, beasiswanya dari mana, dan kemudian nilainya berapa. Karena nantinya bantuan biaya hidup kalau kalian diterima magang industri akan disesuaikan dengan itu. Lalu untuk tadi yang saya sampaikan, maaf ternyata bukan poin kelima, tapi di poin 2B, yaitu kalian tidak boleh, jadi belum yudisium dan bersedia untuk tidak yudisium selama jangka waktu program MSIB berlangsung. Jadi ketika skripsinya sudah selesai, mohon tetap bersabar. Kalau memang sudah memilih untuk ikut MBKM, yudisiumnya harus tertunda. Yang semester lalu atau saat ini sedang berjalan, banyak surat yang tidak dianggap valid, tidak bisa diverifikasi oleh tim MSIB karena tanda tangan yang tidak lengkap atau juga materai yang dipalsukan, sehingga mohon sekali berhati-hati agar teman-teman emeterai ya itu sangat disarankan karena kalau emeterai nanti bisa di-scan oleh aplikasi khusus, tapi juga pastikan saat kalian submit dokumen yang sudah ada emeterainya memang bisa di-scan juga. Seperti itu. Untuk tanda tangan orang tua di sini juga memang bisa disebutkan tanda tangannya ini bersifat elektronik, scan itu tidak masalah selama tidak ada unsur pemalsuan di situ. Berikut ini adalah link penting yang mungkin bisa kalian catat. Jadi Filkom sudah menyediakan portal MBKM khusus di alamat merdeka-filkom.ub.ac.id. Ini adalah alamat email ketika kalian membutuhkan mungkin submit dokumen susulan di luar Google Form. Lalu ada akun WhatsApp admin MBKM dengan Ibu Nesti. Dan jika teman-teman mungkin ingin berdiskusi langsung, bisa datang ke ruang MBKM di gedung F lantai 6, ruangnya di pojok F65. Untuk mendapatkan informasi terbaru terkait MBKM, silakan juga bergabung di grup Telegram yang bisa di-scan di sini. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Nesti. Iya, terima kasih Wintan. Informasinya cukup lengkap dan teman-teman sudah bisa lihat langsung ya link-link juga untuk pengurusan berkasnya. Kita akan buka forum tanya jawab. Jadi bisa bertanya langsung dengan Bu Intan terkait program yang akan dilaksanakan di semester ganjil mendatang. Boleh raise hand. Kami persilakan untuk 3 penanya terlebih dahulu. Silakan, ini boleh di stop share screen dulu mungkin. Oke, saya stop share. Iya. Silakan teman-teman mahasiswa, mungkin ada yang mau ditanyakan, baik dari pengurusan atau mungkin program-program apa yang idealnya bisa diikuti bagi semester 7 mendatang ya. Silakan. Iya, ada Hana. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya perkenalkan, saya Hana Fabriana dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2020. Izin bertanya Bu, jadi saat ini saya sedang mengikuti program studi independen di bidang UI UX dan berniat untuk mengikuti MBKM kembali di magang industri dengan bidang yang sama. Nah Bu, untuk mekanisme konversi mata kuliahnya tuh bagaimana Bu jika memang bidang studinya itu bidang magangnya itu sama seperti bidang studi independen sebelumnya. Terima kasih. Silakan Winton. Baik, terima kasih Hana atas pertanyaannya. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Herman di awal ya, terkait bidang yang kemudian juga mata kuliahnya apakah itu sudah diambil atau belum, konversinya nanti akan berasal dari Filkom. Jadi kalau nanti ikut magang kemudian di posisi yang dipilih itu kami tentukan komposisinya adalah
Komposisi untuk yang soft skill terkait PKL, kemudian komunikasi publik yang diseminasi Merdeka Belajar akan tetap diambil. Jadi maksudnya mahasiswa tidak bisa mengganggu-gugat itu kecuali mau digantinya ke skripsi. Jadi ya memang akan sedikit rugi, tidak ada tambahan SKS baru karena memang semua kegiatan MBKM soft skill-nya diambilkan dari konversi PKL. Jadi PKL-nya akan ditempuh seakan-akan 2 kali, tapi nilai yang muncul di transkrip nanti hanya 1 kali. Begitu juga dengan komunikasi publik dan diseminasi Merdeka Belajar. Lalu bagaimana dengan mata kuliah prodi? Kalau memang bidangnya sama, tentu nanti juga akan dikonversi ke mata kuliah yang mungkin saat ini sedang ditempuh di studi independen. Jadi kami sarankan mungkin kalau misalnya mengikuti magang industri, masih dengan profil lulusan yang ada yang sesuai di program studi sistem informasi, tapi bukan mengenai UI UX. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, silakan. Jelas ya, Hana ya? Sudah jelas, Bu. Iya, baik. Selanjutnya mungkin ada yang masih mau bertanya? Silakan, mumpung ada forum ini. Nah, ini ternyata ada yang disampaikan di chat ya dari Rivaldi Hanif. Izin bertanya, tadi kan disebutkan misal sudah mengikuti studi independen, harus mengikuti magang. Nah, semisal worst case tidak lolos, jadi nanti backup-annya disarankan gimana? Ya, silakan Bintan. Disarankan mengikuti perkuliahan reguler seperti biasa. Ya, Mendapatkan haknya ya, hak dalam artian meskipun mungkin memang haknya tadi ya 2 semester di luar kampus, tapi kan hak ini juga bukan berarti kalau kami tidak kalau Anda tidak lolos secara administratif dan sebagainya di hak yang kedua juga istilahnya itu kan ini kan memang banyak sekali ya faktor yang menentukan apakah diterima atau tidak di berikutnya, tapi tentu tetap kalian statusnya masih mahasiswa Filkom sehingga sebisa mungkin ya tetap masih ada opsi untuk kalian berkuliah reguler seperti ikut skripsi atau mungkin menambah SKS tambahan dari jalur perkuliahan seperti itu. iya, karena di semester 7 juga bisa mempersiapkan skripsinya mungkin ya Bintan. Karena banyak sekali ini juga hal yang serupa seperti ini, akhirnya dipaksakan untuk tetap ikut MBKM, namun ternyata nanti pada saat konversi mengalami kesulitan karena sudah pernah menempuh ya. Ini yang juga perlu diperhatikan ya. Iya, terima kasih Rivaldi. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Oke, ada Fatoni Ibrahim. Silakan, Fatoni. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin bertanya mengenai ketentuan pendaftaran. Ada poin di mana menyebutkan bahwa kalau misal kita ngikut MBKM di semester berikutnya itu diperbolehkan untuk ngambil skripsi. Dan untuk ngambil skripsinya itu kita diharuskan untuk membayar UKT juga. Nah, pertanyaan saya, semisal ya Bu, kita selaku mahasiswa yang menerima bantuan biaya kuliah berupa KIP kuliah. Nah, itu kan pada semester sebelumnya kan KIP kuliah ditanggung, pembayaran UKT KIP kuliah ditanggung oleh pemerintah. Nah, semisal kita ngikut MBKM, itu otomatis ada ketentuan beasiswanya kan dipotong ya, Bu, atau gimana. Nah, lalu semisal kita ambil skripsi sekaligus MBKM di semester berikutnya, Pak, untuk biaya UKT-nya apakah akan dipotong atau ditiadakan, lalu kita harus membayar UKT-nya lagi gitu. Eh, Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Iya, silakan Bintan. Memang betul ya untuk teman-teman yang mengikuti ini yang magang industri ya. Jadi MSIB kan ada 2, ada yang magang, ada yang studi independen, dan studi independen pun bangkit itu termasuk studi independen. Jadi kalau untuk magang industri baru itu yang kemudian KIP kuliahnya akan disesuaikan. Entah mungkin tidak dibayarkan penuh atau bagaimana besarannya untuk setiap mahasiswa tidak sama, itu kebijakan dari LPDP. Tapi bagaimana jika mungkin teman-teman tadi
skenarionya ya, saya berikan skenario ada 2 macam. Kalau di semester depan itu ikut magang industri dan juga mau mengambil skripsi, maka pasti karena dianggap magang industri dapat bantuan biaya hidup, maka KIP kuliahnya akan disesuaikan. Saya kurang tahu besarannya berapa persen dari UKT yang kemudian ditanggung oleh negara. Tapi nanti kalau misalnya untuk skripsi menurut saya hitungannya dalam 1 semester itu. Jadi tidak menambah UKT 1 kali full lagi kan juga tidak. Tapi kalau mungkin ragu-ragu ya, ini bisa nanti kalian bisa konsultasikan ke pusat bantuan yang ada di websitenya Kampus Merdeka. Di situ akan dijawab mengenai ketentuan bantuan biaya hidup karena sifatnya case by case. Jadi kalau teman-teman mungkin yang ikut studi independen, mestinya KIP kuliahnya tidak ditangguhkan, mestinya. Karena kan kalau di studi independen tidak ada ketentuan menerima bantuan biaya hidup. Oke, Bu. Baik. Maaf, Bu. Saya memotong. Oke, baik. Mungkin untuk yang program MSIB bagian magang ya, Bu, untuk disesuaikan dulu, dilihat case by case-nya dulu ya, Bu. Ya, betul. Mungkin kalau menurut saya, daripada saya salah memberikan jawaban karena kebijakan itu murni dari MSIB dan juga LPDP, bisa ditanyakan melalui halaman pusat bantuan, ada kolom bubble chat di website Kampus Merdeka. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Ya. Iya. Selanjutnya, apakah masih ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, ini ada di chat satu lagi, Muhammad Hanif. Izin bertanya, Bu, apakah form persetujuan KPS dibuka tanggal 21 Mei juga sama seperti pengajuan surat rekomendasi? Apakah seluruh tautan berkas pendaftaran akan dituliskan di website Merdeka Belajar Filkom seperti semester sebelumnya? Iya, Winter. Untuk poin yang kedua, betul, nanti akan kami lampirkan juga terkait dengan hasil sesi sosialisasi kali ini maupun juga materi presentasinya, termasuk dokumen-dokumen. Untuk yang pertama, persetujuan KPS ini masih sedang kami sesuaikan lagi karena kalau teman-teman juga sudah cek langsung di website Kampus Merdeka, di website Kampus Merdeka itu teman-teman belum akan bisa melihat mitra dan posisi yang tersedia sebelum teman-teman mengisikan surat rekomendasi dan juga SPTJM. Sehingga kami berusaha untuk melakukan filterisasi, bukan pembatasan, lebih ke arah pemantauan. Kalau teman-teman sudah kami berikan SR-nya terlebih dahulu, tapi kami tidak tahu kan teman-teman mendaftar kemana saja, maka itu juga akan menyulitkan kami di unit MBKM untuk memonitor. Sehingga paling cepat memang akan dibuka tanggal 21 Mei, tapi berusaha juga mungkin lebih awal, sehingga apa yang bisa teman-teman lakukan saat ini, begitu nanti hari Senin ya, tanggal 15, ketika sudah ada list rekomendasi, silakan itu sementara dikonsultasikan dengan dosen penasihat akademiknya. Jadi apa yang sesuai dengan profil prodi, lulusan prodi, dan juga terkait mata kuliah yang sudah pernah ditempuh atau tidak, sehingga tetap ada hal yang bisa kalian lakukan sebelum kalian mengajukan form persetujuan KPS tersebut. Sudah jelas, Mas? Hanif, udah oke ya? Teman-teman, saya membagikan daftar hadir. Silakan untuk diisi. Saya sudah bagikan di room chat ya. Link tersebut boleh diisi untuk teman-teman yang sudah hadir pada sosialisasi hari ini. Seperti yang sudah disampaikan tadi pada slide terakhir, ada grup Telegram ya. Nanti bisa dilanjutkan untuk diskusi. Barangkali ada yang masih kurang jelas dan mau ditanyakan lagi. Kita akan buka forum diskusi di grup Telegram. Baik, ada waktu lagi nih mungkin Bu Intan ya. Ada informasi tambahan mungkin? Kita tutup. Sementara cukup, jadi terkait dengan materi yang slide yang barusan saya berikan, berikut juga dengan linknya, nanti akan saya share di grup Telegram. Mungkin saya juga sambil ini ya, teman-teman kita scan lagi kalau yang belum bergabung sebagai di grupnya upcoming MBKM Filkom ini, tapi kalau mungkin belum bergabung, silakan bisa join dengan link yang ada di sini. Iya. Silakan teman-teman yang masih belum mengakses untuk bergabung di grup Telegram, kita bisa lanjutkan diskusi terkait program MBKM di semester mendatang di grup Telegram nantinya ya. Semua informasi hari ini termasuk
Seperti yang sudah disampaikan Bu Intan, kita juga akan informasikan kembali di grup Telegram. Baik, mungkin sementara itu Bu Intan bisa kita tutup untuk hari ini. Silakan. Ya. Baik, Bapak Ibu dan juga rekan mahasiswa yang berbahagia, dengan demikian sosialisasi kegiatan MBKM pada semester ganjil 2023-2024 sudah selesai dilaksanakan. Semoga informasi yang sudah dipaparkan oleh Bu Intan tadi cukup menambahkan informasi ya bagi teman-teman yang ingin memprogram kegiatan MBKM di semester mendatang. Baik, demikian dari kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.